Mendoan menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Purwokerto, Selasa 12 September 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudara-saudari. Kunci perutusan kita terletak pada kedalaman rohani dengan Tuhan sendiri. Maka kita harus selalu menjaga relasi dengan Tuhan dalam kesibukan hari ini. Mari sekarang kita bekali diri dulu melalui renungan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, dia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu adalah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut orang Zelot, serta Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti di suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, selalu Yesus meneladankan melalui sikapnya tentang merawat kedekatan dengan Allah. Sebab akhirnya semua yang kita kerjakan setiap hari merupakan cara mempersembahkan diri kepada Allah. Ketika Yesus hendak memilih para rasul hari ini, Yesus meluangkan waktu untuk berdoa. Dialog yang hidup terjadi antara Yesus dengan Bapa. Dari situ, Yesus mempunyai restu dan berkat untuk melakukan suatu karya. Dialog rohani itu tidak hanya tentang permohonan, melainkan bisa juga tentang syukur, pujian, maupun keheningan batin. Yesus menyadari bahwa dialog rohani dengan Allah merupakan suatu keutamaan yang harus dijaga dan dibuat rutin. Hal ini membuat Yesus selalu sadar bahwa yang dikerjakannya merupakan kehendak dari Allah Bapa. Saudara-saudari, rutinitas dialog rohani memang suatu kebutuhan kita sebagai anak-anak Allah. Tidaklah cukup berbuat baik saja, tetapi harus mempunyai kedekatan rohani yang kuat. Demikianlah kita harus menjaga keseimbangan hidup ini secara benar adanya. Intimitas dengan Tuhan pada akhirnya memberikan kita kedewasaan dan kematangan hidup. Sebagaimana Yesus, akhirnya kita akan mampu menjadi pewarta keselamatan yang ditujukan kepada semakin banyak orang. Maka pada hari ini, kapan sajakah kita mempunyai waktu-waktu dialog rohani dengan Tuhan? Apakah segala karya yang kita buat hari ini juga merupakan buah dari doa, keheningan, dan dialog rohani tersebut? Selamat bertekun dalam dialog bersama Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, dalam kesibukan kami sehari-hari, semoga kuasa-Mu masih bergema dalam hati kami. Berilah ketenangan dan kerendahan hati, agar kami mau bersimpuh secara total di hadapan-Mu dan rela Engkau bentuk sesuai rencana-Mu. Tuntun kami dalam jalan-Mu, sebab hanya Engkau lah yang menjadi sumber dan tujuan hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan perutusan hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.